Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan taufik untuk kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para istrinya, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kemudian dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya keimanan dan ketakwaan, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi seluruh larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. 1 tahun setengah kurang lebih Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita dengan pandemi Covid-19. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka cobaan, ujian dan peringatan melalui virus corona. Setiap hari kita mendengar berita duka. Setiap hari kasus demi kasus meningkat. Setiap hari kita mendengar fulan meninggal, kerabat fulan meninggal, teman fulan meninggal, guru kita meninggal. Boleh jadi suatu saat nanti nama kita yang disebut-sebut dan dikabarkan akan berita kematian. Di hadapan pandemi Covid-19 ini, kita menemukan beberapa fenomena yang ada di masyarakat kita yang harus kita luruskan. Di antaranya
Ada di antara manusia yang tidak terima ketika tertular COVID-19 dan menyalahkan orang yang menularkan COVID-19 kepada dirinya, sehingga orang yang dituduh sebagai penyebab tertularnya COVID dikucilkan, diamuk massa, diusir, ya, dimarahi dan seterusnya. Kemudian juga terdapat pada manusia atau di masyarakat kita yang menganggap bahwa sebab kematian yang terjadi pada salah satu kerabatnya, kenapa mati lebih cepat, dikarenakan virus corona, dikarenakan penanganan medis yang lamban, yang tidak sigap, sehingga mereka pun marah terhadap tenaga kesehatan, terhadap rumah sakit, terhadap pemerintah, karena penyebab kematian saudara-saudara mereka dikarenakan penanganan yang lamban. Di antara manusia juga kita mendapati ada orang-orang yang begitu sangat takutnya terhadap virus corona. Mereka membentengi diri dengan berbagai macam upaya, senantiasa memakai masker, meminum suplemen, ya, setiap hari menerapkan protokol kesehatan. Itu semua baik, akan tetapi sayangnya ketakutan mereka terhadap virus corona tidak sama dengan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Rabb pencipta virus corona. Mereka masih saja terlarut dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih saja meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat dan yang lainnya. Fenomena-fenomena yang baru saja kita sebutkan ini mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya untuk kita kembali memahami dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama keimanan terhadap takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa seluruh takdir, kejadian yang ada di muka bumi ini adalah sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Artinya tidak ada apapun yang terjadi pada makhluk-makhluk Allah di dunia ini termasuk kita manusia, melainkan itu sudah ada ketetapannya beberapa tahun yang lalu. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Termasuk pandemi corona yang terjadi mulai dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan seterusnya, ini merupakan ketetapan yang sudah ada, yang sudah Allah Subhanahu wa taala tulis, ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus meyakini tidaklah ada satu musibah yang menimpa diri kita ataupun yang ada di muka bumi ini, melainkan semua itu telah Allah Subhanahu wa taala tulis di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaannya. Musibah corona, musibah kematian, musibah kemiskinan, musibah kelaparan, apapun itu yang membuat hati kita tidak nyaman, yang membuat diri kita tidak senang, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa saja yang menimpa ya berupa musibah yang ada di muka bumi ini ataupun pada diri-diri kalian, melainkan itu sudah ada pada kitab, pada Lauhil Mahfuz sebelum penciptaannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak berduka cita atas apa yang luput dari kalian, dan agar kalian tidak bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi fenomena atau kasus pandemi COVID-19 ini hendaknya memiliki sifat sabar, memiliki sifat tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersikap tenang dan tidak gelisah secara berlebihan. Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair." Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya segala urusannya adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin, kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakara, apabila menimpanya kesulitan maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka yang demikian itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lahu, dan apabila dia tertimpa kesulitan atau kesusahan dia bersabar, maka itu baik baginya. Jadi inilah sikap yang hendaknya ada pada diri kita. Kita bersabar atas musibah, atas kesulitan yang menimpa kita, dan hendaknya kita bersyukur tatkala kita mendapatkan kesenangan. Kemudian juga ketahuilah, tidaklah terjadi suatu musibah di muka bumi ini melainkan itu semua karena ulah tangan-tangan kita sendiri, yaitu karena dosa-dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan selama ini. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian, itu semua dikarenakan ulah-ulah tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya beliau mengatakan maksudnya yaitu bahwa musibah yang menimpa pada diri kalian semua itu tidaklah terjadi melainkan karena dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah kalian lakukan di masa lampau. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan kebanyakan dosa kalian. Oleh karena itu, hendaknya di masa musibah seperti ini, di masa wabah, di masa pandemi seperti ini, kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak beristighfar, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena ini semua adalah hasil dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu bersandar diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan virus corona, zat yang mampu untuk mengangkat wabah COVID-19 dari kita semua. Jangan terlalu takut kepada COVID, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mengambil sebab-sebab, upaya-upaya yang dibenarkan secara syar'i. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum min kulli dzambin wa lisairil mu'minina wal muslimin fastaghfiruhu
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari terakhir di antara hari-hari tasyrik. Ada doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW di hari-hari tasyrik, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Doa tersebut adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu banyaklah ucapkan doa ini. Doa sapu jagat yang kita semua pasti menghafalnya. Karena doa ini begitu populer dan sering kita ucapkan. Begitu pula di hari Jumat yang mulia ini, hendaknya kita banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Karena barang siapa bersalawat kepada Nabi SAW sebanyak 1 kali, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muhawwil al haul hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qum ila salatikum. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.